Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Abrori dari kelompok 11 dalam mata kuliah Psikologi Islam, dapat kebagian bab kesehatan mental menurut paradigma psikologi, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan mental. Baik, istilah kesehatan mental dalam Al-Quran dan ayatnya itu ada berbagai kata. Yang pertama itu najat atau keselamatan, yang kedua itu fawaz, keberuntungan, yang ketiga falah atau kemakmuran, yang keempat itu saadah atau kebahagiaan. Bentuk kesehatan mental itu ada dua. Yang pertama yang berlaku di dunia, yaitu keselamatan dari hal-hal yang mengancam kehidupan dunia. Yang kedua itu yang berlaku dalam akhirat, yaitu selamat dari celaka dan siksaan di akhirat, termasuk menerima ganjaran dan kebahagiaan dalam berbagai bentuk. Terus dalam Al-Quran dan terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan uraian definisi kesehatan mental, yang meliputi manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan dan dengan Allah, yang semuanya ditujukan untuk mendapatkan hidup yang lebih berarti dan akan mendapatkan bahagian dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Al-Imam Al-Ghazali digambarkan dalam konsep insan kamil atau manusia paripurna atau sempurna dalam konsep psikologi modern, yaitu bisa berlaku di dunia ini. Artinya untuk sampai kepada kedudukan insan kamil, manusia melakukan perubahan kualitatif sehingga ia mendekatkan diri kepada Qurb atau Allah dan menyerupai malaikat. Terus ada beberapa pakar mengartikan tentang kesehatan mental. Yang pertama menurut Hasan Langgulung. Menurut beliau, kesehatan mental dapat disimpulkan sebagai akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, kesehatan mental didefinisikan sebagai keadaan jiwa yang menyebabkan merasa rela atau ikhlas dan tentram ketika ia melakukan akhlak yang mulia. Yang kedua, dalam buku Yahya Jaya menjelaskan bahwa kesehatan mental yaitu identik dengan ibadah atau pengembangan potensi diri yang dimiliki manusia dalam rangka pengabdian kepada Allah dan agamanya. Yang ketiga, sedangkan dalam bukunya Abdul Mujib dan Yusuf Mutskir, kesehatan menurut Islam, yang dikutip dari Mustafa Fahmi, menemukan dua pola dalam mendefinisikan kesehatan mental, yaitu pola negatif dan pola positif. Yang pola negatif atau salabi, bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang diri dari neurosis atau al-marhad al-sabiyah dan psikosis atau al-amrad al-dizaniyah. Terus dalam pola positif atau ijabi, bahwa kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian terhadap diri sendiri dan berbagai lingkungan sosial. Begitu sedikit tentang pengertian kesehatan mental dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Andrian, NIM T20163029, akan sedikit menjelaskan tentang definisi kesehatan mental menurut tokoh Islam. Kesehatan mental tidak bisa dilepaskan dari bingkai paradigma sains kontemporer, di mana kesehatan mental diukur dengan sejauh mana persepsi seseorang terhadap realitas empirik semata. Kesehatan mental dianggap identik dengan seberapa mampu seseorang dalam mengapresiasi terhadap lingkungan realitas empirik yang dengan baik. Realitas empirik yang dimaksud di sini mencakup lingkungan yang terbatas pada diri dan masyarakat di sekitarnya. Di sini Zakiyah derajat
merumuskan pengertian kesehatan mental yang mencakup seluruh potensi manusia, yaitu sebagai bentuk personifikasi iman dan takwa seseorang. Hal ini dipahami bahwa semua kriteria kesehatan mental dirumuskan mengacu pada nilai-nilai iman dan takwa. Unsur iman dan takwa berdasarkan pada kenyataan bahwa tidak sedikit ditemukan orang yang tampaknya hidup bahagia dan sejahtera, kepribadiannya menarik, sosialitasnya sangat tinggi, tetapi sebenarnya memiliki jiwa yang gersang dan stres karena tidak beragama atau kurang taat dalam beragama. Dan itu dinyatakan sebagai kesehatan mental semu. Secara nyata, seseorang tersebut dapat dinyatakan sebagai orang yang sehat mental karena perilakunya dinilai sangat baik oleh lingkungan. Namun jika terlihat dari pengertian Sakya Derajat, orang tersebut tidak sehat mental karena orang tersebut gagal dalam hubungan dengan Tuhannya. Sakya Derajat juga mengemukakan 4 indikator untuk mengetahui tingkat kesehatan mental. Di antaranya yang pertama yaitu ketika seseorang mampu menghindari diri dari gangguan mental dan penyakit. Yang kedua, ketika seseorang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, alam, dan Tuhannya. Yang ketiga, ketika seseorang mampu mengendalikan diri terhadap semua problema dan keadaan hidup sehari-hari. Yang terakhir yaitu yang keempat, ketika dalam diri seseorang terwujud keserasian dan keharmonisan antara fungsi-fungsi kejiwaan. Ilmu kesehatan memang tidak jauh berbeda dengan psikologi agama. Menurut Hasan Langgulung, sekalipun kesehatan mental itu merupakan istilah dalam ilmu baru, tetapi hakikatnya tetap dengan konsep kebahagiaan, keselamatan, kejayaan, dan kemakmuran. Penganalogan kesehatan mental dengan konsep kebahagiaan itu menunjukkan bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi jiwa yang sehat secara wajar dan optimal. Kebersihan dan kesucian kalbu menjadi kunci utama perolehan kebahagiaan. Kalbu dan jiwa yang suci membuat seseorang jauh dari gangguan dan penyakit kejiwaan. Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa teori kebahagiaan sebagai cerminan kesehatan mental dalam balutan akhlak sufistik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budianto. Saya akan melanjutkan dari pemateri B. Saya akan menjelaskan tentang materi yang C. Pengaruh iman dan kesehatan mental. Dalam ini, iman sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Jika ingin hidup tenang dan bahagia, kepribadian yang di dalamnya terkandung unsur-unsur agama dan keimanan yang cukup tangguh, maka setiap ada masalah orang tersebut akan menghadapinya dengan tenang. Di mana unsur terpenting yang membentuk pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan manusia adalah iman yang direalisasikan dalam bentuk ajaran agama. Maka dalam Islam prinsip pokok yang menjadi sumbu kehidupan manusia adalah iman. Karena iman itu yang menjadi pengendali sikap, ucapan, tindakan, dan perbuatan. Jadi iman tersebut itu di situ juga ada untuk pengaruh iman kepada kesehatan mental, yaitu rukun iman. Kan rukun iman ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah. Keimanan adalah suatu proses kejiwaan yang tercakup di dalam semua fungsi jiwa, perasaan dan pikiran sama-sama meyakinkan
Apabila iman tidak sempurna, maka manfaatnya bagi kesehatan mental pun kurang sempurna. Misalnya, belakangan ini di negara Indonesia memang benar mayoritas Islam dan bertuhan. Namun banyak sekali orang yang tidak mampu menggunakan kepercayaan itu. Dalam kehidupan mereka juga gelisah, hidup tidak tentram. Di mana-mana terjadi pertengkaran, permusuhan, baku hantam, dan lain sebagainya, baik di dalam rumah tangga maupun lingkungan lingkungan luar ya, contohnya ya seperti di masyarakat begitulah. Untuk dapat mencapai keimanan yang sungguh dan menjamin kebahagiaan hidup, maka bagi muslim yang merasa muslim, percaya adanya Allah itu wajib, termasuk juga percaya dengan sifat-sifat Allah. Seperti orang yang percaya tentang adanya Allah, wujud. Allah itu wujud, seperti yang setelah ada di Asmaul Husna itu. Maka orang tersebut tidak akan pernah kesepian dimanapun dia berada. Dan yang kedua, iman kepada malaikat. Kepercayaan akan adanya malaikat adalah bahwa kepercayaan itu menenteramkan batin dan mempunyai pengaruh terhadap kesehatan mental. Mungkin dari itu bisa dipahami. Terus yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Berdasarkan penelitian di klinik jiwa menunjukkan bahwa betapapun buta hurufnya seseorang tentang Al-Quran, namun setelah mereka mengalami gangguan kejiwaan atau diserang oleh rasa cemas dan konflik jiwa yang tidak teratasi, banyak sekali yang menggunakan Al-Quran sebagai penenang hatinya, di mana dengan Al-Quran bisa menenteramkan batin dan melegakan jiwa, yang selanjutnya menjamin kesehatan mental. Ya, jadi kalau seperti punya masalah, punya tekanan hidup, kalau bahasanya sekarang itu gabut, galau lah akibat diputusin pacar biasanya, semisal itu bisa sholat terus ya baca Al-Quran, karena Al-Quran itu kan juga ciptaan termasuk dari kitab-kitabnya Allah, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, iman kepada Rasulullah. Apabila kita tidak percaya terhadap Rasulullah, kita tidak akan dapat menjalankan agama, karena agama dibawa oleh Nabi dan Rasul. Selanjutnya, kita tidak akan sanggup pula mendekatkan diri kepada Allah, sehingga berakibat datangnya kecemasan dan kegelisahan. Terus, jika kita teliti keistimewaan semua Rasulullah, akan ditemukan bahwa setiap ajaran mereka yang terpenting dan menonjol juga terdapat ajaran Islam, termasuk juga jika kita mampu mengakui keberadaan nabi-nabi terdahulu. Ya, 25 nabi itu dah. Terus kesimpulannya, kepercayaan kepada Nabi dan Rasulullah itu menenteramkan batin dan memungkinkan persatuan dengan semua penganut agama yang mereka bawa, ya seperti agama Islam sendirilah. Terus yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kepercayaan terhadap hari kiamat mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan akhirat, yang mana akan menjamin kesehatan mental yang dibutuhkan oleh jiwa. Terus yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini biasanya terjadi di bulan puasa malam ke-27 kalau nggak salah. Mungkin kalau salah monggo diluruskan. Di sini juga kepercayaan terhadap takdir Allah dapat mengurangi rasa tertekan jiwa karena kegagalan dalam usaha atau dalam hidup pada umumnya. Ya, langsung ke nomor 6, iman kepada qada dan qadar. Kepercayaan terhadap takdir Allah dapat mengurangi rasa tertekan jiwa karena kegagalan dalam usaha ataupun dalam hidup pada umumnya.
Ya seperti kayak bisnis kita rugi besar, stres, ya bisa dikembalikan lagi sama yang maha kuasa. Mungkin ini cobaan bagi saya, mungkin seperti itu. Dengan kepercayaan yang keenam ini, seseorang dapat terhindar dari rasa kecewa dan frustasi plus galau lah istilahnya, mungkin seperti itu, yang mendalam. Hal ini menjamin kesehatan mental yang beriman. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Meskipun nggak lancar, mungkin efek dari lama ini nggak kuliah, nggak beradaptasi, mungkin seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya presentator dari kelompok 11, presentator terakhir, yaitu poin D tentang penyakit mental dalam Islam. Nah, di sini ada para pemikir Islam itu mengemukakan beberapa penyakit mental, yaitu yang pertama riya. Jadi riya yaitu bertingkah laku karena motif ingin dipuji atau diperhatikan orang lain, dari Quran surat An-Nisa dan ayat 142 dan Quran surat At-Taubah ayat 67. Dan yang kedua yaitu hasad dan dengki atau iri hati. Dan maksudnya yaitu tidak suka pada kebahagiaan orang lain, itu termasuk penyakit mental dalam Islam. Di sini sudah disebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 54 dan Quran surat Al-Falas ayat 1 sampai 5. Dan selanjutnya yaitu ada rakus. Nah, rakus itu hasrat yang berlebih-lebihan dalam makan, seperti itu. Terus ada was-was. Nah, jadi para pemikir Islam berpendapat bahwa was-was merupakan bisikan hati akan cita-cita dan angan-angan dalam nafsu dan kelezatan, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu bicara berlebih-lebihan. Dan jika seseorang menyukai bicara yang berlebihan, maka dia akan lebih banyak berbohong, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu melaknati orang, yaitu menyumpahi atau mendoakan hal-hal yang buruk untuk orang lain. Terus yang selanjutnya yaitu ingkar janji. Dan dimaksud ingkar janji yaitu jika janji itu diingkari karena nafsu, bukan karena hal-hal yang mendesak. Dan yang selanjutnya berbohong. Dan terus juga ada mengadu orang lain atau naminah, yaitu menyampaikan hal-hal yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya yaitu membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang tersebut, yaitu yang biasa disebut ghibah. Dan selanjutnya sangat marah atau syidat al-ghadab, cinta dunia atau hub ad-dunya, cinta harta, hum al-mal. Terus kebahilan yaitu pelit atau menyembunyikan dan menumpuk harta, itu seperti itu. Dan cinta pada kedudukan atau pangkat atau yang biasa disebut hub al-jah. Terus juga ada kesombongan atau khiber dan bangga. Mungkin itu tadi yang saya sebutkan beberapa penyakit mental dalam Islam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.